Nah, jalannya namanya topo. Topo itu sebenarnya dari tradisi Hindu, Buddha ada istilah semedi, topo juga. Topo itu dari tapa, dari tap atau tapas. Kalau bahasa Urdu, bahasa India artinya energi. Makanya kemarin itu ada sinetron dari India, ada tokohnya namanya Tapasya. Ya kalian yang ahli nonton itu ya. Saya kan cuma dengar sama lihat. Nah, kalau tapasya itu artinya energi penting, energi vital. Maka disebut tapa itu berarti apa? Upaya menaklukkan energi dan menguasai energi hidupmu. Itu tapa namanya. Latihan untuk menaklukkan dirimu. Nah, nanti di Suluk Linglung sama di Dewa Ruci ada beberapa jenis tapa. Ada topo untuk badan, untuk hati, untuk nafsu, untuk nyawa, untuk rasa, untuk cahaya, dan untuk atma. Ini narasinya bagus. Ada aspek toponya, ada aspek zakatnya. Topo itu ke dalam, zakat itu keluar. Untuk mencari keutamaan badan, toponya adalah sopan santunlah. Zakatnya gemar berbuat baik. Maka kamu akan bisa menguasai energi badanmu, energi jasmaniahmu. Jadi sopan santunlah, beradablah, dan berbuatlah baik. Yang kedua untuk hatimu, toponya ada dua. Toponya adalah rela dan sabar. Zakatnya jangan berprasangka buruk, jangan suudzon pada orang lain, jangan percaya hoak. Ya, topomu itu, zakatmu itu. Toponya rela dan sabar. Nafsu, untuk melatih nafsu, toponya adalah ikhlas. Nafsu itu selalu menuntut, meminta sesuatu, berpamrih. Jalan keluarnya apa? Latih dia untuk ikhlas. Kalau nafsumu terlatih ikhlas, dia akan lebih mudah dikontrol. Kemudian zakatnya adalah tangguh menghadapi ujian, kesengsaraan, dan pemaaf. Jadi nafsumu akan bagus kalau dia tangguh, tidak gampang tergoda, dan pemaaf. Karena begitu kamu nggak memaafkan, yang tersisa dalam dirimu hanya dendam. Dan dendam itu yang rusak bukan yang kamu dendami, tapi dirimu sendiri. Nah, itu lakunya nafsu. Sekarang kan lagi tren tidak memaafkan di Indonesia. Ya, apapun itu. Ya, meskipun bahasanya halus. Ya, maaf sih saya maafkan, tapi urusan hukum jalan terus. Itu sama aja tidak memaafkan. Ya. Dan kamu mau dibodohi dengan kalimat-kalimat semacam itu. Loh, ini kan sudah ranahnya hukum, ya berarti kamu tidak memaafkan. Nah, itu berarti kamu tidak menjalankan toponya nafsu. Terus nyawa atau roh. Rohmu akan tersucikan kalau kamu topo jujur. Dan zakatnya, perilaku keluarnya tidak mengganggu orang lain, tidak mencela orang lain. Hari ini mungkin roh kita agak surem, agak tidak jernih, karena banyak di antara kita yang mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Dibikin-bikinkan cerita palsu bahkan. Dibikinkan mitos-mitos palsu, narasi-narasi palsu yang hari ini kita kenal dengan hoak itu. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita, roh kita sebenarnya sedang keruh warnanya. Terus rasa, intuisi. Kalau ingin intuisi kita tajam, toponya adalah lakukan keutamaan, kebajikan. Hidup ini banyak pilihan dan kita pasti sudah ngerti ini baik, ini buruk, ini bijaksana, ini ngawur. Pilih yang utama terus.
maka intuisi kita akan tajam. Dan zakatnya adalah diam, menyesali kesalahan dan bertobat. Masih merasa bahwa kita punya banyak salah terus bertobat. Jadi kalau nyawa kita keruh karena kita tidak mencela, maka intuisi kita keruh kalau kita merasa selalu benar. Ketika intuisi kita keruh, ya kita tidak akan jernih melihat mana yang benar, mana yang salah. Lama-lama yang salah kita anggap benar. Terus cahaya. Nah, ini semakin masuk. Ini kan nyawa, dalam nyawa ada cahaya. Dalam cahaya nanti intinya ada dimensi ketuhanan namanya Atma. Jadi ini badan itu kan yang fisik. Masuk lagi hati. Dalam hati ada nafsu. Masuk ke dalam lagi ada roh. Masuk ke dalam lagi ada rasa. Masuk ke dalam lagi ada cahaya. Masuk ke dalam lagi ada Atma. Kalau cahaya, tidak cuma yang utama, tapi yang suci. Dan zakatnya ikhlas total pada Allah. Kalau Atma itu intinya, hayu namanya, hayu bahasa Jawanya, kehidupan yang itu dari rohnya Allah. Untuk kita bisa nyampe ke sana, kalau bahasa Jawanya, eling lan waspodo, awas dan selalu ingat. Kalau kita bisa menjalankan ini, maka hidup kita akan berkualitas. Jadi itu semua kan semacam rangkuman akhlak-akhlak mulia kalau kita belajar dunia tasawuf amali. Dan yang lebih mungkin diajarkan pada masyarakat dibandingkan yang lebih jelimet seperti saya bilang tadi.